Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar teman-teman di seluruh Indonesia? Eh, Semoga semuanya sehat, banyak rezeki, dan tetap semangat menghadapi segala permasalahan kehidupan kita semua ya. Nah, saya Bagus Utomo dari komunitas peduli skizofrenia. Kali ini saya mau ngasih tips ya, ungkapan-ungkapan yang perlu kita hindari saat kita memberikan support atau dukungan pada orang yang sedang depresi ya. Nah, ini yang sebaiknya tidak kita katakan pada mereka karena akan bikin tambah frustasi. Apa aja ya itu? Yang pertama, kita yang mengatakan, wah kuncinya lo harus ikhlas dalam menjalani hidup. Nah, ya memang itu benar, itu benar sih gitu. Tapi itu tidak cocok diucapkan pada orang yang mengalami depresi ya. Karena dia saat itu dopamin di otaknya lagi rendah-rendahnya, sehingga dia mau berusaha bahagia pun, dia baca buku motivasi pun itu nggak akan berguna buat dia gitu. Jadi karena kondisi serotoninnya rendah, dia jadi sulit bahagia gitu. Nggak perlu kita mengucapkan seperti itu, karena apa, kita sendiri ngomongin orang suruh diikhlas, apa kita sendiri juga udah nemukan itu kunci ikhlas? Kan enggak juga, kita masih tetap terus berusaha menerima kenyataan-kenyataan hidup sepanjang hidup kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kagak mudah gitu nyari kunci ikhlas gitu. Kita ngomongnya gampang, tetapi justru nyari kuncinya itu yang paling susah. Kita yang nggak depresi aja sulit kok, belum tentu bisa ikhlas seperti air mengalir, apalagi mereka yang kondisinya mungkin kondisi ekonominya lagi jatuh, keluarganya juga nggak memberi dukungan, dia juga sakit nih, masih belum mendapatkan pengobatan yang baik, ya pastinya akan sulit. Jadi kalau bisa jangan, daripada kayak gitu kita dengerin aja dulu lah ya. Yang kedua, kamu kurang iman nih, kurang mendekatkan diri pada Tuhan, kurang ibadah, perbanyak ibadah, gitu. Nah itu sebaiknya tidak diucapkan pada orang yang sedang mengalami depresi ya. Nah, kata dokter Tun ya, yang pernah saya dengar langsung nih dari beliau nih ya, depresi itu kesedihan atau kemurungan yang mendalam yang sudah tidak bisa dihibur lagi dengan sumber daya apapun yang dimiliki oleh orang tersebut gitu ya. Jadi baik di dalam dirinya atau di sekitarnya, sumber daya tersebut sudah tidak mampu lagi menghibur dia ya. Nah, contohnya ya, kita pernah lah lihat di Wall KPSI ada orang yang curhat bahwa dia sudah beribadah sebaik-baiknya tapi masih belum bisa juga merasakan senang gitu. Belum bisa dia melewati anhedonia ya. Bahwa dia udah minum obat rutin ke psikiater, dia udah mengikuti segala petunjuknya, tetapi dia masih mengalami kesulitan gitu. Bukan cuma untuk berbahagia, untuk dia bisa nangis saja nggak bisa. Itu yang namanya emotional numbness gitu. Bayangin, orang bukan, kalau nggak bisa bahagia itu banyak temennya sebenarnya, walaupun kadarnya spektrumnya dari ringan sampai berat. Nah, orang depresi itu kadarnya berat. Tapi kalau orang untuk nangis saja udah dia nggak bisa, datar. Nah itu berat sekali berarti apa yang dia alamin. Nah jadi kalau kita nih yang merasa lebih sehat dari dia masih ngomong lalu kurang iman, kurang ibadah dan sebagainya, nah itu namanya kita yang kurang berempati. Nah
bisa-bisa orang yang dengar seperti itu dia makin putus asa, dia bingung gitu. Ya gue ngerti omongan lo gitu, tapi gue nggak tahu caranya. Oh, frustasi dia. Nah, nanti dia menyalahkan diri sendiri, dia merasa pendosa. Oh, gue nggak deket nih sama Tuhan nih, ya kan? Padahal dia udah berusaha berdoa, dia ibadah juga dia jalanin, tapi dia nggak dapet gitu. Karena bukan apa-apa ya, bukan karena dia caranya salah, dia ikut aliran yang ini, bukan. Tapi kalau orang udah depresi itu ada ya ketidakseimbangan kimia di otak, yaitu serotoninnya lagi-lagi yang sangat rendah. Jadi lo mau hibur, lo suruh ibadah 7 kali berkali-kali juga, mau ibadah wajib, sunnah lah, apalah, terus-terusan sampai 365 hari pun kagak bisa dia merasa putus asa. Gue udah ibadah kok nggak bisa nih gue bahagia, nggak bisa sedih pun nggak bisa. Itu namanya anhedonia, emotional numbness. Yang tadi dia sukain dia nggak jadi datar dan sebagainya. Nah, kalau udah seperti itu, ya itu nggak bisa lain, bukan disuruh ibadah, tapi dia harus berobat dulu ya, untuk meningkatkan serotoninnya. Udah meningkat, dijaga terus nih dengan minum obat nih, udah meningkat nih, jangan sampai drop lagi. Nah, dia baru tuh bisa kita harapkan dia memiliki emosi lagi yang tepat sesuai apa yang seharusnya dirasakan ya. Ada nih keluarga yang sangat terkenal yang mengalami depresi nih turun temurun gitu, ada faktor genetiknya, yaitu pemenang Nobel sastra Ernest Hemingway ya. Itu dia sendiri udah terkenal, udah pemenang Nobel sastra, tetap aja itu dia mengalami depresi mayor, terus kemudian dia akhirnya bunuh diri, dia nembak dirinya tuh. Nah, anaknya juga ngalamin, orang tuanya ngalamin, bahkan cucunya juga ngalamin dan meninggal juga, bunuh diri. Nah, kalau udah seperti ini, masa mau semuanya mau kita salahin dia kurang ibadah, ya kan, kurang dekat sama Tuhan? Enggak lah. Ini ada banyak fakta bahwa gangguan depresi itu memang gangguan fungsi otak dan perlu ditangani oleh psikiater gitu ya. Justru ya orang-orang yang memiliki segalanya gitu, dia kaya, dia terkenal, dikagumi orang, terus dia kemudian mengalami depresi, itu depresinya jadi lebih berat dibanding orang yang ya mohon maaf tidak berpunya gitu. Karena semua ini tidak bisa membeli kebahagiaan saya, dia jadi jauh lebih frustasi dibanding orang yang depresi tetapi dia orang biasa gitu ya. Jadi kita jangan malah menghakimi, dasar bodoh tuh nggak bersyukur, udah terkenal, jadi penyanyi terkenal, jadi bintang film terkenal, udah cantik, dikagumi banyak orang, banyak yang naksir, malah dia bunuh diri. Bodoh banget itu. Nah, nggak begitu, ini benar-benar penyakit yang harus diobati dengan baik. Kita yang menghakimi seperti itu yang malah lebih jelek dong ya, kalau kita sikapnya malah seperti itu ya. Nih, yang ketiga nih ya, yang nggak boleh nih diucapkan, yaitu dengan membandingkan orang dengan depresi itu atau ODGJ lah secara keseluruhan dengan orang lain yang lebih merasa beruntung dan bersyukur gitu. Orang lain yang agar kita merasa beruntung. Jadi ya kita tunjukin gini, lu jangan kayak gitu dong, katanya. Lu lihat dong, lihat tuh si itu aja lebih miskin dari lo. Kalau lu depresi, dia bisa tuh menghadapi masalah hidup. Dia nggak depresi kayak lo. Nah, itu sama aja kita mengatakan bahwa dia lemah mental gitu. Padahal nggak seperti itu gitu.
Kalaupun lemah ya dia karena tadi penyakit di otaknya. Itu yang harus kita ubah pandangan kita. Gitu. Jangan dianggap bahwa dia dianggap penyakit otak, wah tuh lebay tuh. Kenyataannya orang menghadapi kesulitan yang sama dia bisa bertahan. Nggak gitu. Faktanya fakta ilmiahnya menyatakan bahwa serotonin itu sangat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor depresi itu karena faktor serotoninnya rendah gitu ya. Gitu. Terus ada juga nih ya, yang saya baca nih banyak sekali di media sosial kayak gini nih. Ada seorang ibu yang mengalami postpartum depression ya, depresi pasca melahirkan. Kemudian dia berupaya bunuh diri atau dia membunuh anaknya gitu. Nah, atau nggak sampai segitu. Dia curhat, saya kok nggak bisa ya menyayangi anak saya yang saya baru lahirkan gini-gini. Saya rasa pengen saya banting aja tuh anak gitu. Nah, ini nih langsung komentarnya gini. Ah, dasar lo ibu yang buruk, nggak becus gitu. Terus dibilang gini katanya. Lo jangan kayak gitu dong. Jadi orang tua kayak apa lo? Lihat dong orang yang bertahun-tahun menikah nggak punya anak aja pengen banget punya anak kayak lo. Punya anak bisa punya anak kayak lo. Kok lo punya anak malah kayak begitu sih? Nah, ini juga nggak baik nih, nggak tepat gitu. Kita perlu pahami lagi-lagi masalah postpartum depression atau depresi pasca melahirkan ini, faktor biologisnya atau karena ketidakseimbangan kimia di otak ibu yang pasca melahirkan ini sifatnya sangat biologis gitu, bukan karena dia lemah, bukan karena dia gimana salah asuh, nggak diasuh sama ibunya nih menjadi calon ibu yang baik nih, dulu mungkin nggak pernah kerja dan sebagainya, bukan karena itu semata-mata gitu. Bahkan ada yang benar-benar dari kecil udah dilatih keterampilan di dapur lah, ngurus anak dan sebagainya, bahkan dia dulu ngomong adeknya atau sepupunya yang masih bayi bisa, tetapi ketika dia melahirkan karena biologi otaknya terganggu nih, akhirnya dia mengalami depresi pasca melahirkan. Mau megang anaknya aja, mau gendong dia nggak percaya diri, mau mandiin takut apa, dia akhirnya kecapean, maunya marah-marah. Nah, hal-hal seperti ini orang luar ngelihatnya cuma bisa menghakimi. Nah, ini yang agak boleh ya. Kita harus memahami dan kita harus langsung ngerti nih. Jangan-jangan kamu mengalami depresi pasca melahirkan nih. Gitu. Atau misalnya teman kita, saudara kita, kamu kayaknya ini deh. Mungkin kamu yang kamu alami nih depresi pasca melahirkan, mau nggak saya ajak konsul? Gitu ya. Terus kita juga mesti menghapus stigma bahwa konsultasi ke psikiater atau psikolog itu memalukan atau kita dianggap gila karena kita konsultasi pada saat genting seperti ini. Nah, ketika misalnya ibu yang depresi pasca melahirkan kita bujuk konsul ke psikiater, kalau ada stigma gila di dalam pikirannya, ada stigma bahwa aib konsultasi ke psikolog psikiater, kita ajak konsultasi, dia gengsi, dia marah. Atau juga kalau di suaminya marah, enak aja lo, kurang ajar lo, emang istri gue gila, lo ajak konsultasi ke psikiater. Nah, ini ya saya selalu ngingetin nih, jangan pakai kata gila dan sebagainya, supaya ketika orang menghadapi situasi krisis dia nggak malu diajak berkonsultasi gitu ya. Nah, kembali lagi ya, membandingkan ODGJ dengan orang lain yang lebih kurang beruntung supaya dia merasa bersyukur tuh kurang tepat gitu. Kenapa? Ya, kita bayangin deh kalau kita pasien pasca stroke ikut jalan di taman sama-sama kita. Terus kita ngomongnya begini, ayo dong jangan lelet jalannya. Lo kalau mau pulih kuncinya dari diri lo sendiri. Nah, lo masih beruntung lo, masih hidup. Orang lain boro-boro bisa kayak lo. Yang ada kena stroke dia langsung dead, langsung meninggal, game point gitu. Lo kayak begini harus lo dong, semangatnya. Nah, itu. Ini sikap orang yang kurang bersimpati, kurang berempati. Kalau kayak gitu
yang sakit sebenarnya siapa sih? Yang sakit ya lu yang ngomong kayak begitu. Lah orang namanya orang lagi sakit, ya dia jalannya pelan-pelan dong. Kita yang harus ngimbangin, kita jalannya pelan-pelan gitu loh ya. Kita ngejalannya pelan-pelan, ntar setelah udah kita barengin, dia berlatih rutin, baru bisa kita harapkan dia bisa jalannya lebih cepat lagi gitu. Nah baru akhirnya kita berhasil, wah kita apresiatif gitu. Oh akhirnya lu bisa juga nih bangkit nih, jalan lu udah lebih cepet, lebih gesit deh, mantep men. Mantap deh bro, mantap jiwa kalau kata dokter Rai ya. Nah, nah untuk itu saya kasih saran nih ya. Lain kali yang lebih cocok kita katakan begini nih contohnya nih. Wah, ada orang yang mengalami depresi, dia udah konsultasi, udah mau minum obat rutin. Nah, kita sikapnya gimana? Kita ngomongnya gini nih. Wah, lu udah baik, mau minum obat disiplin, mantep tuh. Apalagi konsul ke psikiater rutin. Wah, gue salut sama lu punya kesadaran sendiri konsultasi ke psikiater. Kalau gue belum tahu deh tuh. Bagus deh lu bagus, gue dukung deh ya. Rajin lu minum obat, konsul biar cepat pulih. Nah, bahkan lu sekarang udah bisa sholat 5 waktu ya, bagus banget. Gue turut happy deh buat lu. Nah, semoga nanti gue doain deh lo supaya Allah memberi kesembuhan pada lo. Yakin deh, insya Allah ada harapan untuk pulih. Yakin gue kalau ngeliat lo kayak gini. Nah, terus lo nih, gue kasih tahu nih, lo udah berjuang bisa bertahan sejauh ini nih. Wah, udah alhamdulillah men. Gitu. Kita mesti bersyukur atas apa yang udah lo capai saat ini. Alhamdulillah banget tuh, berkah dari Allah. Nah, terus kemudian gini ya, bisa juga nih ya, kita lanjutkan ngomong apa yang lebih apresiatif nih. Contohnya gini, pada ibu yang depresi pasca melahirkan, gini, kalau gue lihat sih gini ya, meskipun nih ya, walaupun saat ini lo belum bisa merasakan sayang sama anak lo, ya lu nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir tuh bukan karena lu nggak bisa, tapi karena lu sedang mengalami depresi pasca melahirkan. Siapa aja kalau kena ini juga sama kayak lu pengalamannya, meskipun dia tadinya tangguh gimana ya, dia bisa juga down, dia drop juga karena udah yang terganggu di serotoninnya menurun. Lu kan habis melahirkan tuh udah tidak seimbangan kimia di tubuh, hormon segala macam juga berubah ya. Makanya gini, jalanin dulu deh terapi yang disaranin oleh psikiater. Nah, lu kalau perlu lu konsul juga ke psikolog ya. Istirahat yang cukup, kalau lu ada kesempatan istirahat gitu. Kalau ini dulu ibu gue dulu gue inget waktu dia punya bayi tuh, adek gue ya, dia ini bisa istirahat sambil duduk, dia tidur dia sambil duduk, waktu bayi tidur dia ikut tidur kayak gitu. Lo carilah cerah supaya istirahat, lo minta bantuan lah, siapa saudara lo, suami lo juga bantuin gitu supaya lo juga jangan kecapean. Nah, sambil jalan nih pelan-pelan lo belajar deket sama anak lo. Gue yakin lah lo bisa jadi ibu yang baik kok. Lo bisa lah belajar menyayangi dia deh hari demi hari. Itu udah insting dari seorang ibu gitu. Insya Allah gue yakin juga dah, pokoknya gue yakin banget dah lo selama ini aja lo jadi teman gue baik, apalagi nanti lo sama anak lo pasti gue yakin lo sayang banget sama dia gitu. Insya Allah dah, pokoknya kalau lo patuh nih mengikuti terapi yang disaranin psikiater,
insya Allah lo bisa sayang sama anak lo juga akan balik nyayangin lo dengan tulus gitu ya. Pokoknya semangat dah sebisa-bisanya, walaupun kadang drop nggak apa-apa, nanti lu bangkit lagi. Nah gitu dah kurang lebihnya. Kalau ada kurang-kurangnya, saran saya ini harap maklum, teman-teman lah kembangin sendirilah dengan kreativitasnya, dengan empati, simpati. Kalau belum bisa empati, simpati dulu, peduli dulu. Nanti kembangin tips-tips saya ini. Semoga nanti semakin banyak orang yang peduli dan bisa memberikan support pada orang lain yang sedang mengalami gangguan depresi. Apalagi tadi untuk ibu-ibu yang depresi pasca melahirkan ya. Gitulah teman-teman. Mudah-mudahan tips dari saya ini berguna, walaupun ya dengan bahasa yang bahasa yang dialek Betawi saya nih yang nggak bisa dia hapus gitu. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Jangan lupa kalau ada yang mau komentar monggo, memberikan saran, saya senang banget. Terus kemudian juga jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya buat notifikasi. Terus kemudian kalau kira-kira berguna boleh kok di-share ke siapa aja yang membutuhkan. Terima kasih sekali lagi atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.